Asam lambung itu adalah penyakit yang sebetulnya sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah. Sudah diwanti-wanti. 1400 tahun yang lalu sudah diwanti-wanti. Bahkan kebanyakan. Berarti kebanyakan apa? Memang penyakit yang paling banyak. Dan tempat kami pun membuktikan. Tempat kami 90% pasien yang datang ke tempat kami kebanyakan adalah terkena penyakit asam lambung. 90%. Yang 10%-nya penyakit yang lain. Ada kayak rematik, asam urat, saraf kejepit, ada lagi stroke, ada lagi diabetes, dan lain sebagainya. Itu hanya 10%. 90%-nya adalah penyakit asam lambung. Karena asam lambung itu rangkaiannya panjang. Asam lambung itu rangkaiannya panjang. Namun sebelum saya menjelaskan tentang asam lambung, siapapun yang di sini memiliki penyakit asam lambung, ingat ya, dalam kitab Thoriqus Syifa, asam lambung itu disebutnya apa? Tabiat daripada lalat. Kenapa asam lambung disebut tabiat lalat? Karena lalat ketika dikasih tahu bunga lebih wangi daripada sampah, ia tetap memilih sampah. Orang ketika penyakit asam lambung dikasih tahu solusinya, dikasih tahu nasihatnya, dikasih tahu petunjuknya, dikasih tahu obatnya, bahkan dikasih tahu penyebabnya, ia tetap ngeyel. Yang ia pilih adalah apa? Mencari jalan sembuh instan. Dan ia beralibi. Apa alibinya? Ngomong mah gampang, soalnya kamu gak ngerasain apa yang aku rasakan. Gak ada di dunia ini yang penyakitnya lebih parah dari saya. Gak ada di dunia ini yang ujiannya lebih berat dari saya. Itu alibinya. Ada nggak di sini yang seperti itu? Makanya sebelum saya menjelaskan tentang asam lambung, saya kasih tahu dulu bocoran di awal. Tabiat daripada asam lambung diakui dan tidak diakui oleh Anda. Ini terbukti nyata bagi mereka yang sadar akan dirinya, mengakui akan kesalahannya. Bagi yang masih keras kepala, Anda tidak akan mengakui ini. Bagi mereka yang sudah sadar diri, mereka akan mengakui ini. Apa? Tabiatnya adalah lalat. Tabiat lalat itu apa? Dikasih tahu bunga lebih wangi daripada sampah, ia tetap memilih sampah. Orangnya ngeyel dikasih nasihat. Ngeyel dikasih solusi. Ngeyel dikasih petunjuk. Orangnya ngeyel. Yuk, makanya kalau pengen sembuh, dengarkan dulu nasihatnya. Karena terkadang mungkin nasihatnya menceletuk. Boleh jadi menggetarkan hati. Kalau yang nggak kuat hatinya bisa tersinggung, bisa kecewa, bisa sedih. Makanya saya kasih tahu dulu di awal. Saya kasih tahu dulu di awal. Ya, penyakit asam lambung itu apa? Lambung itu berada di wilayah perut. Lambung berada di wilayah perut. Wilayah perut disebutnya wilayah Nabi Yunus. Lihat dalam Al-Quran, kisah Nabi Yunus. Apa kisah Nabi Yunus? Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Apa yang menjadikan Nabi Yunus dalam perut ikan? Lihat penjelasannya dalam Al-Quran. Ketika Nabi Yunus merasa putus asa, kenyataan tak seindah harapan. Kemudian Nabi Yunus jadi banyak beban pikiran, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan. Akhirnya dengan rasa putus asa itu Nabi Yunus mengeluh. Bahkan mengeluhnya diabadikan dalam Al-Quran. Meminta agar kaumnya diganti. Allah cuekin. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Quran 8788 Al-Quran surat Al-Anbiya. Semakin mengeluh, semakin ditambah kesulitan. Ada nggak di sini yang terkena penyakit asam lambung? Sedang ngerasain putus asa nggak? Sedang merasakan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, pikiran nggak tenang? Lagi ngerasain itu nggak? Lagi ngerasain itu nggak? Pikiran banyak banget. Segala apa dipikir. Nanti muncul ketakutan-ketakutan, muncul kekhawatiran, muncul kecemasan, muncul. Sehingga apa? Nanti akan muncul apa? Rasa putus asa. Apa putus asanya? Kalau memang ini takdir saya untuk mati, nggak apa-apa deh saya mati. Namun kalau saya mati, anak saya gimana? Ya, muncul kayak gitu nggak? Yuk, muncul kayak gitu nggak? Makanya hayu, ini dibongkar dulu dari awal supaya sadar, supaya nanti dijelaskan nggak tersinggung dan nggak ngeyel. Dibongkar dulu dari awal supaya sadar. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Lihat teman-teman. Orang ketika banyak pikiran, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, makan tidak teratur, akan muncul gejala awal. Namanya apa? Gejala asam lambung. Muncul gejala awal, gejala asam lambung. Gejala asam lambung itu apa? Panas perih di ulu hati, sampai ke dada, sampai ke kerongkongan. Panas perih ulu hatinya, itu baru gejala. Pikirannya masih berkecamuk, kekhawatiran, kecemasannya masih berkecamuk. Akhirnya apa? Muncul penyakit apa? Asam lambung.
lambung kayak diperes-peres, lambung kayak diiris-iris, kayak disayat-sayat, lambung luar biasa sakitnya. Sakit nggak lambungnya? Luar biasa sakitnya. Lihat tadi kisahnya Nabi Yunus. Apa yang dilakukan Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan? Nabi Yunus beristighfar. Bahkan istighfarnya diabadikan dalam Al-Quran. Apa istighfarnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus memohon ampun kepada Allah karena telah zolim pada dirinya sendiri. Bagaimana tidak dikatakan zolim? Orang ketika banyak pikiran, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, akhirnya jadi gejala asam lambung, lalu merasakan sakit yang luar biasa, menjadi penyakit asam lambung. Menjadi penyakit asam lambung. Nanti pikirannya masih belum bisa tenang, kekhawatirannya masih belum bisa tenang. Lambungnya membengkak. Lambungnya membengkak. Membengkaknya lambung mengganggu ruang gerak jantung. Secara medis disebutnya penyakit GERD. Ruang gerak jantung terganggu karena lambung yang membengkak. Lambungnya membengkak. Jantung disebut kolbu. Kolbu disebut hati. Itulah kenapa sakitnya ada di dada sebelah kiri, sakit di ulu hati sampai tembus ke belikat. Itulah penyakit GERD. Sakit di dada sebelah kiri, ke ulu hati sampai tembus ke belikat. Orang yang terkena penyakit asam lambung ini adalah tanda lemahnya iman. Mau diterima maupun enggak silakan. Bagi orang yang sudah bukan lalat lagi, dia akan menerima. Namun bagi orang yang masih seperti lalat, masih ngeyel, dia tidak akan terima. Padahal di Al-Quran sudah disebutkan, orang beriman tidak ada kekhawatiran dalam hatinya. Anda masih merasa khawatir kan? Yuk, ingat, dari gejala asam lambung kemudian jadi penyakit GERD. Dari penyakit GERD, sakit di dada sebelah kiri ke ulu hati sampai tembus ke belikat. Penyakit GERD adalah karena jantung terganggu, lambung yang membengkak. Jantung disebut kolbu, kolbu disebut hati. Jantungnya terganggu, hatinya terganggu. Sehingga Pak muncul berdebar-debar dalam hatinya. Kegelisahan dalam hatinya. Ketakutan, kekhawatiran dalam hatinya. Muncul siang gak betah, pagi gak betah, malam gak betah. Pikiran selalu gelisah. Ada yang seperti itu? Ada? Jadi bawahnya gelisah. Bawahnya gak betah. Hati berdebar-debar. Gelisah terus dan pagi, siang, sore, malam gelisah. Malam gak bisa tidur, takut. Ada yang seperti itu? Ada kan? Banyak kan? Nih, makanya dibongkar dari awal sampai akhir. Nanti sampai masuk kepada hadis daripada Rasulullah. Ingat, ketika udah muncul seperti ini, baru ini bukti tanda lemahnya iman. Ketika udah muncul seperti itu, akhirnya muncul. Namanya apa? Penyakit, namanya panic attack. Diserang rasa panik yang berlebih. Datang pagi takut, datang siang takut, datang malam takut, mendengar suara ambulan takut, melihat banyak orang takut, berkerumun di tempat banyak orang takut, mendengar suara burung takut, mendengar suara orang ketawa takut, mau keluar rumah takut, ketemu angin takut, ketemu dingin takut, muncul ketakutan-ketakutan berlebih. Namanya panic attack. Ini tanda lemahnya iman. Tanda lemahnya iman. Dari kekhawatiran jadi kecemasan, dari kecemasan jadi was-was, ketakutan jadi was-was, kekhawatiran jadi was-was. Semua yang dirasakan jadi was-was. Sakit kepala, was-was. Nafas pendek, was-was. Perutnya sakit, langsung was-was. Kakinya lemas, gemetar, langsung was-was. Was-was, datangnya dari setan. Setan diciptakan dari api. Yang namanya api, takut dengan angin. Wajar, orang yang terkena penyakit seperti ini takut dengan kipas angin. Takut nggak? Namanya api, takut dengan dingin. Wajar, orang yang sakit seperti ini takut ketika dingin. Makanya Pak, mereka pakai jaket, pakai kaos kaki, bertemankan fresh care kemana-mana. Takut dengan dingin. Yang namanya api, takut dengan air. Makanya wajar kalau orangnya pada takut mandi, pada jarang mandi, pala malas mandi. Takut nanti meriang, takut nanti demam, takut nanti kambuh, takut kepleset, takut kumat di kamar mandi. Ada yang seperti itu? Ada yang seperti itu? Ini dari ketakutan-ketakutan seperti itu. Takut kipas angin, takut dingin, takut air, malas mandi. Sok, kebersihan sebagian daripada iman. Orang yang takut mandi, orang yang malas mandi, tanda lemahnya iman. Diakui nggak? Betul kan? Orang yang terkena penyakit ini tanda lemahnya iman. Ciri-cirinya apa? Mereka malas mandi.
Padahal apa? Rasulullah bersabda, kebersihan sebagian daripada iman. Orang yang malas mandi, tanda lemahnya iman. Malas mandi. Nah, nanti dari sini muncul hadis berikutnya. Muncul penyakit yang namanya penyakit wahan. Akan datang pada zaman, pada kaumku, kebanyakan mereka akan terkena penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Berawal dari ubud dunia. Kecintaannya kepada dunia berujung pada takut mati. Dari penyakit ini secara medis nama penyakitnya adalah anxiety. Berawal dari kecintaan berlebih kepada dunia, berujung pada takut akan kematian. Sok, saya tanya yang terkena penyakit anxiety, takut mati enggak? Dihantui rasa takut mati enggak? Datang pagi takut mati, datang siang takut mati, datang malam takut mati, dengar suara ambulan takut mati, mendengar berita kematian, enggak karuan. Mendengar orang ketawa takut mati, mendengar suara burung malam-malam takut mati. Semua yang dipikirkan takut mati, takut mati, takut mati. Ada yang seperti itu? Banyak kan? Sok, dari Al-Quran, dari hadis udah dibongkar semuanya. Dari kitab Thariqus Syifa udah dikasih tahu, tabiatnya adalah lalat, ngeyel orangnya. Masih mau ngeyel? Masih mau ngeyel nggak? Lalu bagaimana jalan sembuhnya? Jalan sembuh bagi orang-orang yang sedang mengalami penyakit ini. Padahal yang dirasakan 1001 sensasi. Begitu datang ke rumah sakit, datang ke dokter. Apa kata dokter? Anda dinyatakan sehat. Tidak ada penyakitnya. Semua organ tubuh dinyatakan normal. Ngalamin kayak gitu? Padahal yang dirasakan 1001 sensasi. Kadang kepala kelayangan, kepala pusing, mata berat, tangan lemas, dada sesek, nafas pendek, perut sakit, kaki gemetar, kadang sakitnya pindah-pindah. Yang dirasakan luar biasa penyakitnya. Namun ketika ke rumah sakit, apa kata dokter? Tidak ada diagnosanya. Karena semuanya dinyatakan sehat, semua dinyatakan normal. Dari situ muncul ketakutan semakin menjadi-jadi. Sehingga apa? Ia berpikir penyakitnya adalah penyakit non-medis. Karena yang dirasakan luar biasa. Di perut ada yang gerak-gerak, di perut ada yang jalan-jalan. Ia menganggap ini adalah penyakit sihir, penyakit santet, penyakit guna-guna. Padahal bukan cuy. Itu adalah gas perut. Gas perut. Orang terkena penyakit asam lambung udah otomatis gas perutnya pasti akan banyak. Yang namanya gas selalu mencari tempat celah yang lebih besar. Yang namanya gas pasti selalu mencari tempat yang lebih tinggi. Sebagaimana gas dimasukkan ke balon, dia akan terbang. Begitupun gas dalam perut kita. Dia akan jalan-jalan nyari celah yang lebih tinggi di antara usus-usus besar. Maka gas yang jalan-jalan itu bukan tuyul. Itu bukan jenglot, itu bukan makhluk, itu adalah gas. Namanya orang lemah imannya, dia menganggap itu adalah santet sihir guna-guna. Sehingga ia datang ke orang pintar. Namanya orang pintar udah pasti jawabannya. Anda terkena santet, Anda terkena sihir, Anda dijadikan tumbal, dan lain sebagainya. Ada yang ngalamin itu? Ya. Kalau lagi tidur, ada nggak yang jalan-jalan di perut? Jalan-jalan di perut, muter-muter di perut. Ada? Jujur, Anda berpikir nggak kalau itu penyakit non-medis? Kalau itu adalah penyakit santet, sihir, guna-guna. Berpikir seperti itu nggak? Ketika ada oknum-oknum yang jualan agama, dengan apa? Menjual minyak ruqyah, menjual garam ruqyah. Apa yang ada di mindset Anda? Pengen buru-buru beli kan? Datang ke orang pinter. Ini gara-gara ada santet. Ini gara-gara rumah kamu yang salah. Ini gara-gara dapur kamu yang salah. Ini kamar mandi kamu yang salah. Wah, semuanya disalahin. Ada yang kayak gitu? Semoga dijauhkan dari hal-hal yang kayak gitu ya. Ya. Lalu bagaimana jalan sembuhnya? Ingat, ketika sakit seperti itu ke rumah sakit gak ada diagnosanya. Namun apa kata dokter? Anda disarankan ke psikiater. Ingat? Saran dari dokter, Anda disarankan kemana? Ke psikiater. Untuk apa? Dicek kejiwaannya. Nanti Anda akan dibekali dengan 2 obat. Obat penenang dan obat tidur. Namun kalau kelamaan minum obat ini, akhirnya jadi PA, jadi loading orangnya, jadi lemot. Ya, iya kan? Jadi dikasih obat penenang sama obat tidur. Kalau lagi di psikiater. Namun itu bukan yang menyembuhkan. Meskipun itu membantu menenangkan, membantu bikin tidur, namun bukan itu jalan sembuhnya. Bukan. Ingat, penyakit seperti ini adalah penyakit pikiran.
Pikiran berkaitan dengan mental, mental berkaitan dengan jiwa, jiwa berkaitan dengan hati. Maka yang diobatin bukan jasad kita, yang diobati adalah mental kita, yang diobatin adalah hati kita. Ingat, jangan lagi berharap saya hanya butuh didengar, saya hanya butuh dinasehatin, saya hanya butuh dipedulikan, saya hanya butuh diperhatikan. Muncul kayak gitu nggak? Ingat, jika telur pecahnya dari luar, berakhir kehidupannya. Namun jika telur pecahnya dari dalam, maka akan muncul kehidupan yang baru. Jika Anda masih berharap, hanya ingin didengar, hanya ingin dingertiin, hanya ingin diperhatikan, mau sampai kapanpun, ujung-ujungnya Anda jadi telur dadar. Namun jika Anda ingin berubah, Anda ingin sembuh, sembuhlah dari diri Anda sendiri. Allah berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Bagaimana jalan perubahannya? Bagaimana jalan sembuhnya? Ingat, pikiran berkaitan dengan mental, mental berkaitan dengan jiwa, jiwa berkaitan dengan hati. Maka obati hatimu, obati pikiranmu, obati mentalmu, obati jiwamu, obati. Obatnya tidak ada di toko obat, obatnya tidak ada di apotek, tidak ada di rumah sakit, tidak ada di bengkel, tidak ada di onderdil, tidak ada di mana lagi, tidak ada di toko bangunan. Obatnya ada pada dirimu sendiri. Bagaimana jalan sembuhnya? Bagaimana jalan obatnya? Mendekatlah kepada Allah. Lakukanlah jalan spiritual mendekat kepada Allah. Dengan cara apa? Obatnya tombo ati iku ono limang perkara. Lakukan semuanya, sembuh penyakitnya. Obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Lakukan. Allah berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'idhatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepadamu petunjuk, obat segala penyakit yang ada dalam dadamu, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka bacalah Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Ini mau Al-Qur'an boro-boro dibaca. Orang ketika terkena penyakit ini, Al-Qur'annya cuma apa? Ditempelin dekat telinga saat tidur. Boro-boro dibaca. Perintah Allah, baca. Baca Al-Quran. Al-Quran ada 114 surat. Baca semuanya. Jangan pilih-pilih. Baca semuanya. Jangan pilih-pilih. Baca semuanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Bangun di sepertiga malam. Kenapa? Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam. Siapa yang meminta ampunan Allah ampuni. Siapa yang memohon Allah beri. Maka menangislah yang lirih dalam keheningan malam. Bermunajatlah. Cukuplah alam semesta menjadi saksinya. Dan malaikat yang mengaminkan doanya. Serahkan, pasrahkan, sandarkan semuanya kepada Allah. Itu jalan sembuhnya. Ini mah boro-boro bangun sepertiga malam. Boro-boro mau tahajud. Mau ke kamar mandi aja takut. Takut ada hantu. Takut ada yang ngikutin. Takut ada hitam-hitam. Takut ada yang slebel. Takut ada kambuh, takut dingin, dan lain sebagainya. Semua kebaikan dihalangi dengan rasa takut. Kenapa nggak sadar-sadar, atuda? Sadar. Baca Al-Quran, sholat malam. Ini boro-boro baca Al-Quran. Yang ada apa? Beli rajah di orang pinter. Tahu rajah? Tulisan Arab, ditulis di selembar kertas, difotokopi, ditempelin di pintu. Yang kayak gitu diyakini sebagai tolak bala. Dah. Al-Quran yang tebelnya 30 juz aja. Ingat ya. Kira-kira Al-Quran yang tebelnya 30 juz dengan selembar kertas fotokopian. Kira-kira saktian mana? Kenapa lebih percaya kertas selembar yang fotokopian ditempelin di pintu-pintu sebagai pagar katanya? Dah. Masih percaya kayak begituan? Al-Quran, duit ditaruh di Al-Quran, tuyul masih bisa ngambil. Al-Quran cimbang dipajang doang, jin masih bisa berkeliaran. Namun ketika Al-Qurannya dibuka, dibaca, baru mereka takut. Nah ini fotokopian ditempelin di tembok, ditempelin di pintu, ditempelin di jendela. Dengan harapan apa? Tolak bala katanya. Situ waras apa enggak? Ayo atuh waras-waras, ayo. Jangan mau dijajah oleh oknum penjual obat. Oleh oknum penjual agama. Jangan mau dijajah atuh dah. Disebutkan dalam hadis penyakitnya itu udah disebutkan. Di Al-Quran udah disebutkan. Yuk.
Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Ayo berkumpul sama orang-orang soleh. Ada taklim ikut, ada pengajian ikut, ada orang meninggal ikut ngelayat. Ini mau boro-boro berkumpul orang soleh. Mau ke warung, banyak orang di warung takut. Boro-boro ke taklim. Ngumpul dengan banyak orang, keringat dingin, badan gemetar. Akhirnya apa? Malas ketemu orang. Lah, gimana mau sembuh atuh dah? Gimana mau sembuh? Makanya jangan mengurung diri dalam kamar. Ingat, keluarlah, berjalanlah, berhijrahlah. Ingat, dunia lebih indah di balik jendela kamar Anda. Lebih indah. Ada taklim, ikut taklim. Ada pengajian, ikut pengajian. Rasa takut, lawan. Lawan. Yang bisa ngelawan siapa? Diri kita sendiri. Bukan bergantung, saya temenin ya, saya takut. Diri kita sendiri. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Makanya Pak, enggak sedikit orang waras melihat orang yang sakit seperti ini, dianggapnya apa? Sakit jiwa. Karena ia memiliki ketakutan yang berlebih. Nanti kalau saya mati anak saya gimana? Nanti kalau saya jalan keluar ada mobil saya ketabrak gimana? Nanti kalau tiba-tiba saya kepleset jatuh gimana? Segala macam ditakutin. Itu tandanya lagi nggak waras. Yang keempat, apa yang keempat? Puasa. Takut nggak sama puasa? Segala kebaikan menuju kepada Allah ditakutin. Itu tanda Anda tidak waras. Maka ayo kita sekarang jadi waras. Takut puasa, jangankan puasa, telat makan dikit aja takut. Hey guys, dengerin, puasa dengan telat makan itu beda. Orang ketika berpuasa, seluruh organ dalam tubuh kita istirahat bekerja. Mereka memperbaiki dirinya, yang disebut dalam medis namanya detox, mengeluarkan racun-racun dalam tubuh. Itulah kenapa orang ketika berpuasa, aroma mulutnya ya seperti itu. Beda. Orang nggak berpuasa, telat makan, organ tubuh tetap bekerja, nggak ada makanan jadi penyakit. Beda atuh dah. Allah yang menciptakan kita, yang memerintahkan puasa, ilok atuh dah. Masa perintah Allah itu berdampak buruk pada hambanya? Nggak mungkin, nggak mungkin. Allah mewajibkan bahkan puasa masuk ke dalam rukun Islam. Masa iya kita menjalankan rukun Islam berdampak penyakit? Di mana atuh letak keimanannya? Di mana? Ayo, sembuh. Puasa. Gak ada sejarahnya orang puasa jadi mati, gak ada. Gak ada sejarahnya orang puasa jadi sakit, gak ada. Gak mungkin Allah mewajibkan sesuatu berdampak buruk pada diri kita, gak mungkin. Hanya orang-orang yang lemah imannya, yang gak percaya dengan perintah Tuhannya. Padahal yang menyembuhkan penyakitnya adalah Allah. Perintahnya Allah ditakutin. Dah. Ya. Yang kelima, apa yang kelima? Banyakin zikir dan sholawat. Banyakin zikir dan sholawat. Orang anxiety boro-boro banyak zikir sholawat. Hidupnya apa? Banyakan mikir. Apa-apa dipikir. Sehingga apa? Muncul ketakutan, kekhawatiran dari apa yang dipikirkan. Suaminya lagi kerja di telepon. Ayah, pulang. Aku kambuh, aku takut. Suaminya lagi kerja, pulang. Suami keluar bentar aja. Buruan pulang, aku takut. Pulang. Suami kerja lagi di telepon lagi. Buruan pulang, aku takut. Ada yang ngalamin kayak gitu? Suaminya lagi kerja diteleponin mulu suruh pulang. Ada nggak yang ngalamin kayak gitu? Ketika suaminya sering pulang, sering izin, akhirnya suaminya dikeluarkan dari tempat kerja. Ketika dikeluarkan dari tempat kerja, sembuh nggak penyakitnya? Apa tambah parah? Tambah parah. Kenapa? Beban lagi dalam pikirannya. Gara-gara aku sakit, suamiku dikeluarkan dari tempat kerja. Nanti makan aku gimana? Nanti sekolah anak-anak gimana? Nanti kebutuhan gimana? Sedangkan saya sakit. Nanti kalau sakitnya tambah parah gimana? Muncul kayak gitu nggak? Udah dibongkar semua. Baik dari Al-Quran, baik dari hadis. Apalagi yang menghalangi diri Anda untuk waras? Ada kan? Nah, makanya solusinya apa? Jangan banyakin mikir, namun banyakin zikir. Allah titipkan masalah bukan untuk menyengsarakan kita. Allah titipkan masalah bukan untuk dipikirkan. Otak kita tidak akan mampu memikirkan masalah. Punggung kita tidak akan mampu dibebani masalah. Kita nggak akan mampu.
Maka tujuan kita hidup itu bukan untuk memikirkan masalah, hinakan masalah. Maksudnya hinakan masalah, letakkan masalah itu di bawah telapak kaki kita, injaklah masalah itu. Untuk apa? Pijakan untuk kita lebih dekat kepada Allah. Ketika ada masalah, alhamdulillah ya Allah, Engkau titipkan masalah ini. Hamba lemah ya Allah, tanpa pertolonganmu hamba tidak bisa apa-apa. Maka hamba mohon kepadamu, bantulah hamba untuk melewatinya. Tuh teman-teman. Karena kalau cuma dipikirin doang, jadi penyakit. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Maka libatkanlah Allah dalam setiap urusan kita. Jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Orang namanya orang lemah iman, ada masalah, bukannya dia ingat Allah. Ada masalah, dia malah jauh dari Allah. Itu tanda-tanda lemah iman. Ya. Ya. Pengen sembuh? Lakukan obat hati 5 perkara, dijamin sembuh kalau benar-benar melakukannya. Karena alhamdulillah di room ini sudah banyak yang jadi bos. Apa itu bos? Bekas orang sakit, bekas orang sinting, bekas orang sulit, bekas orang stres, bekas orang sempit. Di sini sudah banyak yang jadi bos.